Tatitut daun sampe sahanu hitut eta nu ngame, yang artinya halo para pengangguran semuanya, bagaimanakah kabarnya? Gimana kalian sudah ngajak pacar kalian untuk jajan seblak? Atau mungkin sama nasib kalian seperti saya, tidak punya pacar? Jangan galau, jangan ragu, dan jangan bimbang, ajak aja nenek kalian untuk jajan seblak. Hahaha. Daripada kebanyakan ngabangus di awal, yuk langsung saja menuju alur ceritanya. Kita akan diperkenalkan pada sosok seorang yang bernama Roy. Ini dia bebengetannya, di mana si Roy ini menderita penyakit yang disebut Alzheimer, di mana penyakit ini adalah sejenis penyakit penurunan daya ingat atau daya berpikir, sehingga mengakibatkan Roy harus mengonsumsi obat-obatan setiap hari. Bertepatan dengan Roy yang sedang meminum obatnya, kemudian Roy menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku pengacara, dan kemudian wanita itu pun mengungkapkan bahwa dia kini tengah menangani satu kasus yang dulu pernah ditangani oleh Roy, di mana tersangka dari kasus tersebut adalah seorang bernama Samuel, kita panggil saja Sam. Yes, sir. Isaac Samuel. Isaac Samuel. Akibat penyakit yang dideritanya, Roy kesulitan untuk mengingat siapa Samuel itu sebenarnya. Namun si wanita ini menjelaskan bahwa Roy dulu pernah menangani kasus ini, dan kini si Samuel ini akan segera dihukum mati dikarenakan dia sudah menjalani hukuman selama 10 tahun, dan itu cukup menggugah hati Roy untuk mengetahui kasus ini terlebih dahulu. Something that you will have to ask him yourself. Keesokan harinya, Roy pun pergi ke penjara untuk menemui si Samuel ini untuk mengorek keterangan lebih dalam. Kemudian Sam pun menjelaskan bahwa dia tidak membunuh si profesor tersebut dikarenakan pada saat menginterogasinya, dia diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia telah melakukannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi si Sam ini. You guys hammered me all night. I did it. You did this. Kemudian Sam pun menjelaskan bahwa dirinya datang ke tempat si profesor tersebut hanya untuk mencuri. Namun bertepatan pada saat itu juga ada datang seseorang yang tiba-tiba langsung menghabisi dan memukuli si profesor tersebut hingga dia tewas di tempat itu. Dan sialnya bagi Sam, si Sam ini telah dituduh sebagai orang yang telah menghabisi profesor tersebut. Dan jika Roy ingin mengetahui lebih dalam, maka temuilah seseorang yang telah menulis buku tentang kematian profesor tersebut. Meskipun pada awalnya Roy merasa tidak percaya dengan apa yang diungkapkan dan disampaikan oleh Sam, namun Roy berniat untuk mencari si penulis tersebut agar bisa mengorek keterangan lebih dalam. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dikorek lebih dari si penulis tersebut. Tak lama Roy pun segera pergi untuk membuka berkas-berkas lama kasus tersebut, sehingga menemukan satu fakta di mana si penulis tersebut bernama Richard. Dan yang cukup mengejutkan bagi Roy, ada sosok seorang yang bernama Jimmy di sana, dan dia adalah seorang rekan dari Roy yang pernah menangani kasus tersebut. Berbekal informasi dari Sam dan juga temuan yang ditemukan oleh Roy, dia pun segera meluncur ke rumah Jimmy. Kini Roy pun telah sampai ke rumah Jimmy. Ini dia bebengetannya. Kemudian Roy pun menceritakan bahwa dia kini telah mengalami penyakit yang disebut Alzheimer, sehingga dia sulit untuk mengingat sesuatu. Maka dari itu dia pun meminta bantuan kepada Jimmy agar bisa membantunya dalam mengungkap dan menjelaskan kasus 10 tahun yang lalu yang mereka tangani, yaitu kasusnya si Samuel, dikarenakan kepenasarannya atas kasus tersebut. Juga meminta kepada Jimmy agar membantu mencari keberadaan si Richard pada saat ini, karena dia akan menanya hal-hal seputaran kasus tersebut. Malam harinya Roy pun ingin membetulkan foto istrinya yang telah pecah, namun ketika dia akan mencoba membetulkannya, dia malah tertusuk.
Singkat cerita, Roy dan Jimmy pun berhasil menemukan seseorang yang bernama Richard itu. Namun sayang seribu sayang si Richard telah meninggal. Namun meninggalnya si Richard ini menimbulkan pertanyaan bagi Roy dikarenakan hanya ditemukan satu suntikan yang menandakan bahwa dia meninggal bukan karena overdosis, melainkan dibunuh oleh seseorang. To the crime scene the next morning. We talked. Roy pun yang penasaran dengan kematian si Richard kemudian mendatangi pemakamannya Richard dan bertemu dengan Eddie, yaitu adiknya Richard, dan menanyakan perihal Richard apakah dia seorang pecandu. Namun Eddie menjelaskan bahwa Richard sangat tidak mungkin mengonsumsi narkoboy. Here, I found it in his apartment. He was agitated, paranoid. Akhirnya malam pun tiba, kemudian si Roy pun mulai membaca buku yang diberikan oleh Eddie. Kemudian buku itu membawa dan menggambarkan kisah masa lalu melalui visual yang kita lihat saat ini, di mana si Richard bertemu dengan cewek yang bernama Laura. Ini dia bebengetannya, dan tepat pada saat itu pun mereka pun saling berkenalan. How's the punch? I wasn't scolded. Laura memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa tingkat lanjut yang sedang menggarap atau membuat tesis. Kemudian sang profesor tersebut pun adalah seorang pembimbingnya, dan semenjak saat itu pun Laura dan Richard menjalin hubungan dan semakin dekat sampai pada tiba suatu waktu Laura mengatakan kepada Richard bahwa orang tuanya telah meninggal karena serangan jantung, dan pada akhirnya kuliah Laura pun tidak mampu dilanjutkan karena tidak ada biaya. A few months after we met, my father died of a heart attack. And that's how I first met Professor Joseph Weider. Masih dalam imajinasi si Roy ini, kita akan diperlihatkan ketiga orang tersebut terlihat sangat akrab sehingga pada akhirnya si profesor menawarkan Richard untuk bekerja menjadi seorang asisten atau seseorang yang akan bisa atau merapihkan seluruh buku-buku koleksinya, dan profesor itu mengungkapkan bahwa dia akan digaji sekitar $500 atau setara dengan 8 juta rupiah, dan hal tersebut pun cukup membuat saya sedikit tergiur. Aduh, gaji 8 juta per bulan bagi kita yang sedang nyari kerja ini para pengangguran sangat menarik sekali. Andai saja tawaran itu ada di sini, pasti saya sudah menerimanya. Working for Weider was a dream. Exposed me to something I wasn't expecting. Keesokan harinya ketika Richard datang ke tempat si profesor, alangkah terkejutnya Richard ketika melihat bahwa si profesor sudah meninggal dunia, hingga pada akhirnya Richard pun melanjutkan kehidupannya sebagai penulis, sementara si Laura hilang entah tahu kemana. And Laura Baines, I later found out after the murder, she disappeared. Setelah selesai dengan buku tersebut, kini Roy pun menemui Jimmy di satu bar dan membicarakan tentang kasus ini. Mereka saling mengungkapkan temuan-temuan mereka, dan kini mereka menemukan temuan baru, yaitu seorang mantan istrinya si Richard dan juga seorang ART bekas pembantunya yang mungkin saja ini mungkin saja bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus tersebut. Berbekal informasi dari Jimmy dan juga informasi yang didapat oleh Roy pun menemui mantan istrinya si Richard ini, di mana mantan si Richard ini mengatakan bahwa dia melihat Richard sedang marah-marah di telepon dengan seseorang yang bernama Elizabeth, hingga pada akhirnya si mantan istri Richard ini menyimpulkan bahwa kemungkinan besar si Richard meninggal karena dibunuh oleh si Elizabeth tersebut. I tried not to talk to Richard. Berbekal informasi tersebut pun kini Roy mulai searching, mencari informasi tentang si Elizabeth di Google. Lalu dia menemukan sosok Elizabeth ternyata adalah si Laura yang memakai nama Elizabeth, dan tak berapa lama Roy pun menemui si Elizabeth atau si Laura tersebut. Namun Elizabeth justru menyapa Roy, tapi si Roy tidak ingat kapan mereka pernah bertemu. We met. Setelah berhasil menemui si Elizabeth atau si Laura tersebut, kini Roy pun menemui si ART yang dulu pernah bekerja dengan profesor tersebut. Bahkan si ART itu sangat kooperatif sehingga menjelaskan bahwa sebenarnya si profesor tersebut memiliki hubungan dengan banyak wanita. Bahkan si profesor tersebut pun memiliki banyak video tentang adegan pencoblosan, di antaranya bersama salah satu wanita yang bernama Diane. Camcorders. The bartender there, Diane. What about Laura? You see her leave?
Setelah menemui si ART tersebut, kemudian Roy pun mulai membuka berkas-berkas tentang kasus si Samuel tersebut, hingga pada akhirnya Diane pun akan menjadi orang berikutnya yang akan ditemui oleh Roy. Namun saat Roy membuka berkas-berkas tersebut, justru menemukan suatu kejanggalan di mana kasus tersebut pun hanya ada tanda tangan Jimmy, yaitu rekannya si Roy ini, dan hal tersebut pun membuat Roy bertanya-tanya, padahal kasus tersebut ditangani oleh mereka berdua. Setelah si Laura pergi meninggalkan tempat tersebut pun, kini Roy pun merasa lapar hingga akhirnya dia mencoba dan berinisiatif jajan ke Alfamart sebentar. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah mobil yang hendak menabraknya. Sungguh tiada menyangka ternyata si ART itu mencoba untuk menabrak Roy, namun Roy pun segera melakukan pembelaan dengan mengeluarkan beberapa tembakan. Pada akhirnya si ART pun meninggal dunia di tempat, namun ternyata si Roy kini telah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa terkait hal tersebut. Namun ternyata si Roy tidak bersalah dikarenakan polisi telah berhasil melihat dan mengungkap bahwa memang benar si Roy melakukan pembelaan diri menurut CCTV yang telah mereka lihat. Dikarenakan semakin rumitnya kasus ini, pada akhirnya Roy pun pergi ke tempat yang dianggap itu adalah tempat kerjanya si Diane, dan pada akhirnya Roy pun menemukan fakta bahwa sebenarnya Diane sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan hal tersebut pun diungkapkan oleh salah satu pegawai di sana. Hey, you mind if I use your back? Dikarenakan kasus ini menemui jalan buntu, pada akhirnya Roy pun pergi kembali ke tempat di mana tempat pembunuhan si profesor tersebut, hingga pada akhirnya Roy pun mengingat sesuatu dan mengingat kembali tentang kejadian pembunuhan tersebut. Meskipun dengan ingatan yang sangat samar-samar, namun Roy jelas mengingat bahwa si profesor meninggal karena tongkat baseball. Nope. Couple of bats in the garage, though. Di saat polisi sedang melakukan identifikasi kejadian perkara, Roy pun ingat bahwa tidak ada satupun tongkat baseball di sana. Namun yang jelas, Roy melihat satu sekop yang ternyata masih ada tanahnya, sehingga hal tersebut pun mengingatkan Roy tentang kejadian tersebut. Roy menganggap kemungkinan tongkat baseball tersebut dikubur di sana, namun pada akhirnya Roy pun mencari dengan menggunakan satu buah kawat, hingga pada akhirnya Roy pun menemukan satu tempat di mana tongkat baseball tersebut dikuburkan. Dan ya, benar saja dugaan Roy pun menemukan tongkat baseball tersebut. Namun yang paling mengejutkan adalah kedatangan Laura dan juga Jimmy, serta Jimmy membawa pistol. Apakah yang sebenarnya terjadi? Why couldn't you just listen? Kejanggalan ini pun mengakibatkan Roy bertanya kepada Jimmy apa yang sebenarnya tengah terjadi. Jimmy pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya membereskan apa yang harus dia bereskan. Kemudian si Jimmy ini pun menyinggung tentang seorang yang bernama Diane, namun si Roy tidak mampu mengingat siapa Diane itu sebenarnya. She told me what you knew. Diane Lynch? Tepat pada saat itu pun kini Laura pun mengungkapkan dirinya. Alasan dia pergi dan menghilang tanpa bekas itu dikarenakan dia tidak ingin terlibat oleh kasus ini. Namun gara-gara si Richard yang sedang menulis tentang kematian profesor tersebut, pada akhirnya Laura pun harus terbongkar identitasnya. Sehingga pada akhirnya Laura pun memutuskan dan bersekongkol dengan si ART untuk membunuh si Richard. Need to talk to him. With other people's hands. Devereaux was already a train. She's a manipulator, Roy. She's manipulating you right now. Kini Roy pun menyadari bahwa si ART yang akan menabraknya itu dikarenakan diperintah oleh Laura. Entah karena si Laura ini menawarkan sorabi hanet ataupun apem, sehingga si ART bisa dan mau melakukan pembunuhan kepada si Roy dengan cara menabraknya tempo hari. She killed Finn the same way she killed Weeder. She has to be held accountable. Sungguh sangat tidak terduga, ternyata si Laura membawa pistol dan menembak Jimmy tepat di hadapan Roy, meskipun pada akhirnya Jimmy pun menembak Laura balik dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki.
Kemudian Roy pun memberikan informasi dan keterangan tentang apa yang dia ketahui tentang kasus tersebut hingga pada akhirnya si Sam pun berhasil dilepaskan oleh kantor kepolisian, dan dikarenakan hal tersebut pun Roy pun berhasil menyelamatkan satu nyawa yang tidak bersalah meskipun pembunuh sesungguhnya belum diketahui hingga saat ini. 29-year-old Isaac Samuel. Kemudian kasus itu pun ditutup oleh pihak kepolisian sehingga pada akhirnya Roy pun mengakhiri penyelidikannya, dan ketika Roy sedang membersihkan pecahan kaca di foto istrinya tersebut, Roy pun mulai teringat sesuatu yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya. Mengingat hal tersebut, kita akan dibawa flashback ke masa lalu di mana si Laura bertemu dengan Roy, dan Laura mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti perselingkuhan si profesor tersebut yang diberikan kepada Roy, dan alangkah mengejutkannya ternyata seseorang yang bernama Diana itu adalah istri dari si Roy ini, dan yang kita ketahui pada saat ini ternyata si istrinya itu, si Diana ini, telah meninggal 5 tahun yang lalu. And what's on that? Your wife. Sempat memaafkan atas kejadian tersebut pun, tapi istri Roy yang merasa malu telah melakukan adegan pencoblosan dengan profesor tersebut hingga pada akhirnya si Roy pun gelap mata lalu mendatangi profesor tersebut untuk menghabisinya tepat bersamaan dengan si Samuel yang datang untuk nyolong di rumah profesor tersebut, hingga pada akhirnya profesor itu pun maut di tempat. Dan betapa terkejutnya Jimmy ketika melihat Roy sedang membunuh dan menghabisi si profesor tersebut, hingga pada akhirnya Jimmy pun, dikarenakan Roy adalah teman dekatnya dan Roy sangat baik kepada si Jimmy ini, entah hutang apa yang dimiliki si Jimmy, sehingga Jimmy pun rela untuk menolong Roy dan membereskan seluruh kasus tersebut dengan cara menjadikan si Samuel sebagai kambing hitamnya. Pada akhirnya hal tersebut pun menjadi rahasia antara mereka berdua. Kemudian si Samuel yang tidak tahu apa-apa dikarenakan apes sedang nyolong di situ, pada akhirnya dia menjadi tersangka pembunuhan, hingga pada akhirnya Roy pun menyadari bahwa dialah pembunuh yang sesungguhnya. Tamat ending yang cukup mempabaliutkan. Film ini sangat sulit sekali untuk dibaca dari plot twistnya, dikarenakan ya memang film ini membuat kita semakin menerka-nerka tentang apa yang terjadi. Namun secara keseluruhan film ini cukup menghibur bagi saya dan bagi kalian semua. Coba langsung saja nonton film yang aslinya ya. Kemudian pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan coba-coba untuk menutupi keburukan dengan hal apapun, dikarenakan keburukan itu tetap saja akan tercium juga seperti bangkai. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya bangkai disembunyikan pasti akan ketahuan juga. Akhir kata, saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.